Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Ya Allah, tadi kita udah lihat ya cuplikan sedikit tentang yang namanya nafsu itu harus bisa dikendalikan. Insya Allah ini akan masuk ke dalam tema kita nanti ya. Nafsu itu dikendalikan, bukan dihilangkan. Selain itu juga ada tema kita, sekeras apa hatimu ya Allah ya. Nanti kita akan dapatkan ilmunya bagaimana hati kita supaya nggak keras-keras banget nih, Masya Allah ya. Dan selain itu juga idola istri, suami harus bagaimana? Masya Allah ya. Nah, gimana kabarnya pemirsa di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Dan kita akan sapa juga yang ada di studio nih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak banget. Sehat semuanya. Alhamdulillah, kita ikhlasin hari ini ya. Mudah-mudahan dengan ikhlasnya kita, ilmunya Allah yang disampaikan oleh guru-guru kita mudah masuk. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ada Ustadz Abdul Rahman Jailani dan ada Dr. Kiai Haji Didi Supandi MA. Dan nanti kita akan masuk ke dalam segmen khusus ngaji yuk bersama guru kita Al-Ustadz Azhari Nasution. Dan baik, Alhamdulillah saat ini Ali sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Abdul Rahman Jailani. Guru, Masya Allah, sehat guru. Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Ali sehat ya? Sehat. Kita sebentar lagi bakal ngomongin tentang nafsu itu jangan dihilangin tapi dikendaliin. Iya, namun sebelumnya nih guru nih. Betul. Ini ada artikel yang cukup miris nih, kita lihat dulu yuk. Ya, ini dia nih ya. Itu di situ ada bunuh anak tiri. Emosi Rahmat Syah meledak dengan ucapan cari papa baru. Ibu korban geram. Nah, Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ini artikel-artikel seperti ini nih, Masya Allah. Dan ini hatul idu, waduh ya Allah. Ini na'udzubillah min zalik ya. Langsung aja na'udzubillah min zalik nih, siapa mau yang baca ya. Ibu dan anak kandung melakukan hubungan badan karena sama-sama mabuk, ya Allah. Baik, ini kalau misalnya ngeliat, aduh ya Allah, ini akhir zaman ya. Aku nggak paham nih, apa setannya yang tambah menguasai diri kita, atau memang kitanya membiarkan setan menguasai diri kita, atau kita memang sudah jauh dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, pengen nangis nih kalau ngeliat kayak gini ya. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin mohon ilmunya nih guru nih. Baik, insya Allah. Makasih Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, serta kepada kita semua selaku umatnya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, dan juga para jamaah yang ada di studio, ibu-ibu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi asbab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mengenai tema kita pada kesempatan hari ini merupakan tema yang amat sangat penting sekali untuk kita bahas dan juga kita perhatikan tentunya sebagai bagian dari apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Bagaimana kemudian nafsu tersebut bisa kita kendalikan. Temanya memang tepat, nafsu dikendalikan bukan dihilangkan. Karena tanpa nafsu maka tidak akan pernah adanya regenerasi, salah satunya di alam dunia ini. Nah, oleh karena itu sebelumnya kita harus memahami nih para pemirsa semua, ibu-ibu yang ada di sini,
bahwa nafsu itu di dalam Al-Quranul Karim ada 3. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Ibu-ibu udah sering denger nih, ibu ya. Assalamualaikum. Ngomong-ngomong manyun aja nyengir ngapa? Pertama adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang membawa ketenangan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang Allah ta'ala ridhai, bukan dianya tapi kemudian adalah nafsunya. Maka dikatakan dalam Al-Quran faqala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Jadi itu yang pertama, ya. Lalu kemudian juga ada ayat yang lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim, ya. Orang-orang yang beriman itu hatinya tentram. Kenapa dia tentram? Karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Maka yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang model macam kayak begini adalah nafsu yang bakal selamat. Nafsu yang akan membawa si yang punya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang tadi difirmankan oleh Allah. Yang kedua namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini berasal dari kata lama yalumu. Ya, itu bahasa Arab tuh Bu ya. Assalamualaikum. Masih hidup ya? Itu bahasa Arab. Lama yalumu. Kalau bahasa Indonesia bukan lama bahasa Indonesia. Kalau lama bahasa Indonesia lama ya bete. Gitu. Jadi lama yalumu fi'il madi dan fi'il mudhoreknya. Isim fa'ilnya laim. Ya, artinya mencela. Jadi laim orang yang mencela. Lawam orang yang sering mencela. Makanya nafsul lawamah, nafsu yang mencela. Maksudnya nafsu yang mencela itu bagaimana? Mencela si yang empunya. Mencela ketika dia melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan daripada perintahnya. Nafsu ini yang mencela daripada diri orang tersebut sehingga menimbulkan sebuah penyesalan. Assalamualaikum. Salam. Tuh dibongong lagi aja itu. Iya. Nah, ibu-ibu ngomong-ngomong pernah nggak ngalamin kayak begitu? Habis buat salah, nyesel. Sering banget dah. Kan begitu sering ya? Sering Nah, banget. itu berasal daripada nafsul lawamah namanya, ya. Wa ma uqsimu bin nafsil lawamah dalam surat Al-Qiyamah, ya kan, ayat 2 itu. Ya, dan aku bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah tadi. Nah, ini enggak telapi bahaya. Gitu. Tapi yang terakhir nih, yang benar-benar bahaya nih. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yaitu nafsu ammarah bisu. Apa itu? Yaitu nafsu yang memberikan dorongan kepada manusia untuk melakukan kemaksiatan, kemudaratan, kemunkaran yang pada akhirnya mengakibatkan daripada bahaya yang sangat luar biasa, bukan hanya saja untuk dirinya tapi juga buat orang lain. Sebagaimana yang sama kita tahu tadi dan disampaikan di awal, bagaimana kemudian lantaran nafsu tersebut sehingga mampu seseorang bisa menjadikan dirinya di luar daripada akal kita. Kan Bang Ali tadi ngelihatnya udah luar biasa tuh. Pas ngelihat ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah istighfar mulu kita, astagfirullah, kok bisa begitu gitu kan. Iya. Kenapa bisa begitu? Saya pernah menyampaikan bahwa yang namanya nafsu tersebut itu lebih dahsyat daripada setan. Kenapa? Karena di dalam nafsu amarah yang tadi dalam kitab Sirajut Thalibin, ya, itu dikatakan lebih dahsyat daripada 70.000 setan. Aduh. Makanya orang mampu bisa menjadi sesuatu yang lebih buruk dari setan. Lebih buruk dari setan, bahkan lebih buruk daripada binatang. Allah. Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu seperti binatang, bahkan
bahkan mereka lebih daripada binatang itu sendiri. Binatang sebinatang-binatangnya. Assalamualaikum. Salam, ya. Dengerin baik-baik nih. Ya. Binatang sebinatang-binatangnya. Roman-romannya sama emaknya sendiri nggak doyan. Allah. Betul apa kagak? Sama anaknya sendiri nggak bakal doyan. Tapi manusia ketika dia kalah hawa nafsunya di depan, akalnya di belakang, maka yang terjadi sedemikian rupa tadi. Mabok anak sama anak bisa jadi model kayak begitu. Wal'iyadzubillah min dalik. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Orang ya kan bisa mampu ngebunuh orang tuanya. Kalau yang tadi kalau kagak salah, orang tua tiri apa bukan sih itu? Yang awalan tadi ya? Yang awalan tadi itu. Bunuh anak tiri. Bunuh anak tiri. Emosi gitu kan. rahmat. Oh ini bunuh anak tiri. Berarti Kalau bapaknya ngebunuh anak. Kalau saya baru lagi dapet artikel ya, berita itu. Anak ngebunuh bapaknya lagi enak nonton tiduran. Dia bawa parang digorok bapaknya. Ya Allah. Itu bapak kandung. Ini anak tiri kan? Iya. Ini bapak kandung yang digorok. Astagfirullah. Bagaimana kemudian itu bisa terjadi? Itulah kenapa. Karena manusia kalau udah dikuasain daripada hawa nafsu luar biasa dahsyat. Astagfirullah. Maka oleh karena itu para pemirsa sekalian, ibu-ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengendalian daripada hawa nafsu sangat amatlah penting. Dan harus kemudian kita ketahui apa yang mampu untuk mengendalikan daripada hawa nafsu. Islam memberikan daripada arahan demi arahan. Maka Islam itu bukan hanya sekedar akidah. Nih Islam nih. Islam bukan hanya sekedar daripada syariat. Tapi Islam juga mengajarkan daripada yang namanya akhlak. Artinya yang dibingkai dengan ilmu tasawuf tadi. Bagaimana kemudian peran kita, hubungan kita kepada manusia, antar manusia, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas, hablum minallah diatur di dalam akhlak Islam. Salah satu daripada ilmu akhlak tersebut dari sekian banyaknya, bagaimana cara mengendalikan daripada hawa nafsu diajarin. Bagaimana cara mengajarkannya? Satu, dengan puasa. Minimalnya ada 2. Makanya orang-orang nih anak muda ya, yang belum nikah, Nabi Muhammad SAW memberikan solusi. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, kata Nabi Muhammad SAW. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija, kata Nabi. Jadi, hei para sekalian pemuda, kalau kalian sudah mampu nikah, gitu lah. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan tersebut merupakan penahan daripada pandangan. Kalau udah ada yang namanya ayang beb di rumah kan enak ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, paling kagak bisa ngamanin nih mata nih. Wa ahsanu lil farj, dan juga menjaga daripada kehormatan diri. Enggak kucing-kucingan, pacaran, akhirnya jalan ke sono kemari, ngumpet-ngumpet, tengok kanan, tengok kiri, kan kayak kucing itu namanya. Betul apa kagak? Dan kemudian pada akhirnya bahwa yang namanya puasa merupakan benteng daripada hawa nafsu. Itu yang pertama. Adapun yang terakhir adalah dengan cara begadang. Lah maksudnya begadang bagaimana itu? Iya, Guru. Bukan begadang kayak kita main handphone. Tapi begadang alaikum biqiyamil lail. Kamu menghidupkan daripada malam-malammu dengan sholat, dengan tadarus, dengan beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jarak antara kita dengan Allah akan semakin dekat. Sehingga ketika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan akan semakin kuat. Ketika keimanan semakin kuat, maka hal-hal yang tadi dikhawatirkan untuk dikuasai daripada hawa nafsu tersebut akan hilang sedikit demi sedikit untuk mampu dikendalikan. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa mampu mengendalikan daripada hawa nafsu kita dan kita selamat dari hawa nafsu ammaratum bisu, insyaallah. Makanya Rasulullah SAW diturunkan memperbaiki akhlak. Nah itu betul. Ini akhlak akhir zaman ini. Benar. Miris Jadi banget bukannya ya. ibaratnya syariat dulu, akhlak dulu. Di situ ada nafsu yang gak Betul. Luar Baik, biasa. Masya Allah guruku. Dan sekarang kita kasih kesempatan yuk buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Enung dari Majlis Taklim Nurul Hidayah, Cikarang Timur. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana menghadapi suami
kalau menghabisi uang untuk main game. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Itu suami ibu. Game apa? Ntar saya ajakin mabar. Game online. Game online ya, ya Allah. Ya Allah, luar biasa. Emang bener nih guru, Iya. curhat. Iya. Tapi bener bisa habis banyak loh guru. Betul emang. Itu balik lagi ke nafsu. Emang nafsu itu salah satunya. Sebenarnya main game boleh, tapi jangan dimainin sama game cakep. Bah, itu cakep. Kan nggak pakai uang juga bisa kan, santai aja. Silakan guru, ilmunya guru. Betul. Nah makanya caranya bagaimana? Ini kan berbicara cara nih. Emang kalau misalkan bicara cara, kadang-kadang lah tahu sendiri kan, suami kalau dibilangin sama istri, lempengannya suka marah-marah aja gitu kan. Lah kan gue nyari duit. Iya. Kenapa Ustadz kok bisa jawab begitu? Pengalaman diri. Ya Allah. Namanya kita suami, kadang-kadang egoismenya itu Lebih ada. tinggi, Gitu. Ya kita tadi iya. bilang gitu. Bener. Iya kan? Kan gue yang nyari duit, ngapa jadi orang ribet gitu kan? Iya, bener. Ribet banget lu, yang penting ibarat katanya lu dapat duit aja tiap bulan. Mau gue ngapain kek? Riwah banget. Sabar. Contoh doang kali. Lalu bagaimana caranya? banget contohnya soalnya. Caranya yang enak begini aja dah. Minimal masuk ke ranah tersebut, main dulu game online bareng sama dia. Ntar kalau misalkan waktu sholat ajak gitu, pelan-pelan, empel-empel. Caranya tuh empel-empel po. Tahu empel-empel? Pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan cara yang kayak begitu menghindarkan daripada keributan antara suami dan istri. Insya Allah gitu aja. Bisa jadi ibadah tuh ya guru ya. Kalau misalnya Bener, gitu ya, Masya Allah ya. iya. Biar ngelurusin lagi, Masya Allah. Baik, terima kasih guruku ilmunya, dan insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Dr. Kiai Haji Didi Supandi MA, dengan tema nih, wah keren temanya ya, sekeras apa hatimu. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.